Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis, 9 Juni 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hidup Beruntung. Hidup beruntung. Firman Tuhan terambil dalam Filipi 3 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami sungguh ingin menjadi pribadi yang hidup beruntung, namun sungguh-sungguh beruntung dan bukan nampaknya seperti beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, hidup beruntung. Hidup yang sungguh beruntung dan seakan-akan beruntung itu dua hal yang berbeda. Sahabat seperjalanan, saya ulangi sekali lagi. Hidup yang sungguh beruntung dan sepertinya beruntung itu dua hal yang berbeda. Mari kita belajar tentang hidup yang sepertinya beruntung. Itu banyak terjadi kepada orang yang suka berjudi. Orang yang suka berjudi biasanya yang kalah itu jarang diberitakan. Tapi yang menang itu diberitakan luar biasa. Hanya pasang dengan Rp1.000 dapat Rp100.000. Kurang lebih seperti demikian. Maka itu yang digembar-gemborkan. Maka secara psikologis seakan-akan yang beruntung itu sedemikian banyak. Bagaimana mungkin pasang satu dapat 100 kali lipat? Itu yang terus digembar-gemborkan. Dia tidak hitung sekian banyak orang yang rugi. Dan kalau dikalkulasi, kerugian daripada orang yang berjudi adalah 50%, mungkin bahkan bisa 60%. Jadi kalau kita jadi bandar, kita punya uang 100.000, maka kita akan dapatkan 60.000 setelah perjudian itu selesai. Maka akan meningkat keuangan menjadi 160.000. Yang berikut lagi akan dapat lagi keuntungan 60%. Sedangkan mereka yang memasang, yang menang memang cuma beberapa orang saja, yang 40%. Bukan 40% ya, itu secara keuntungannya. Tapi yang menang bukan satu orang, tapi yang menang itu dari orang yang memasukkan uang 100.000 dari seluruh yang berjudi, yang dapat uang kembalinya cuma 40%. Itu yang seakan-akan hidup sepertinya beruntung. Dalam kehidupan kita juga dalam banyak aspek demikian juga sama. Orang yang terjerat kepada narkoba seakan-akan beruntung. Dapat menyelesaikan problem hidupnya. Hanya dengan memakan narkoba timbul sakau, timbul keindahan, timbul halusinasi. Tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa capek. Seakan-akan beruntung. Demikian juga orang yang mengejar hidup hanya semata-mata harta, tahta. Dia mendapatkan semuanya, dia berjuang mati-matian dan dapatnya. Orang yang mengejar kepada puncak gunung, dia sudah mencapai apa yang didapat. Dia tidak pernah akan lama di puncak gunung. Dia akan turun. Karena puncak gunung itu dingin, kemudian oksigennya rendah, dan tidak ada orang yang sanggup hidup di tempat di mana oksigennya menipis. Dia akan turun. Itu yang dikatakan hidup seakan beruntung. Demikian juga orang yang hidupnya untuk diri sendiri, semata-mata untuk diri sendiri. Dia dapatkan semuanya, seakan-akan dia hidup beruntung. Namun dia tidak mengalami keberuntungan yang sungguh-sungguh beruntung. Pada saat kita membaca bagian ayat Filipi 3 ayat yang ke-7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kalau bicara tentang keberuntungan, apa keberuntungan daripada kehidupan Yesus? Kalau secara duniawi tidak ada keuntungannya. Dia Allah menjadi manusia, apa keuntungannya? Dia berada di atas tahta, kemudian sekarang tersalib, apa keuntungannya? Pribadi yang tidak perlu lapar, tidak perlu haus, tidak perlu mengalami penderitaan dan siksaan, kemudian sekarang mengalami semuanya itu, apa keberuntungannya? Itu kita anggap sebagai sebuah kerugian. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya atau manusia pada umumnya, maka ada kelompok orang tertentu yang kelihatannya beruntung. Dia dapatkan segala sesuatu, dia dapatkan segala-galanya. Saya mengenal satu keluarga yang sangat kaya raya. Dia dapatkan semuanya. Namun setelah yang bersangkutan meninggal, sekalipun dia anak Tuhan, PR-nya sangat banyak.
Ternyata saya mencoba untuk memahami anaknya satu persatu. Rupanya mereka juga tidak mengalami kerukunan. Tapi saya mengenal satu keluarga yang hidupnya bukan miskin, tapi ya sederhana. Namun adik-beradiknya itu sangat rukun luar biasa. Tatkala ada satu adik-adik ke anggota keluarganya yang mengalami kesusahan, mereka yang lain itu mendukung, memberikan hiburan, memberikan kekuatan, menolong mencarikan jalan keluar. Itu orang yang dalam kehidupan bukan miskin, tapi cukup dan sederhana. Lalu saya melihat keluarga, satu sisi keluarga lagi, yang memang meninggalkan warisan yang demikian luar biasa. Sekalipun keluarga ini pun juga bukan keluarga yang rusak. Tetapi mereka ada keirian hati masing-masing. Seakan-akan ada yang rasa dapat lebih banyak daripada dia oleh ayahnya. Padahal yang saya lihat bukan lebih banyak. Tapi yang lain itu dia mengolah ekonominya dengan lebih baik sehingga tentu penghasilan dan uangnya makin bertambah. Membandingkan kedua keluarga ini, tentu yang ideal adalah sudah hidup kaya kemudian rukun. Tapi biasanya sulit menemukan yang seperti demikian. Tapi kalau kita membandingkan dua keluarga ini, maka mana yang indah dalam pandangan kita? Yang indah yang hidupnya itu memang sederhana sekalipun dia tidak miskin. Namun saya melihat keindahan daripada keluarga ini. Masing-masing ada yang sudah berkeluarga, ada yang belum berkeluarga, ada yang rumahnya memang sederhana karena saya pernah berkunjung ke rumahnya itu. Saya melihat inilah keindahan. Keindahan tatkala keluarga itu menekankan sebuah nilai bahwa kehidupan menjadi berkat, melindungi, berbagi kasih, saling menopang, saling mengerti, saling menolong. Maka itulah kehidupan yang sungguh-sungguh beruntung. Oleh sebab itu firman Tuhan dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kehidupan orang percaya yang menjalankan kebenaran Kristus, yang hidup dalam kebenaran, dia akan punya buah-buah roh, dia akan punya karakter. Dia tahu apa yang dikejar itu sebagai sesuatu yang fana dan apa yang dikejar itu yang bernilai kekal. Dia sangat tahu persis. Sehingga di penghujung menjelang kematian yang akan dialami oleh setiap orang, orang-orang yang hidup keberuntungannya di dalam nilai-nilai Kristus, dia akan dengan penuh ketulusan dan penuh dengan kesiapan menghadapi kematian. Namun orang yang tidak di dalam Kristus, rata-rata dia tidak siap menghadapi kematian dan dia penuh ketakutan menghadapi kematian. Dari sekian lama pelayanan yang digeluti oleh banyak hamba Tuhan, termasuk saya seringkali bertemu dan melayani orang-orang yang sudah di penghujung kehidupan, yang bernama menyelesaikan kehidupan yang bernama kematian. Di sanalah saya melihat siapa orang yang sungguh-sungguh beruntung dan siapa orang yang sungguh-sungguh kurang beruntung. Dengan demikian sahabat perjalanan, jadilah pribadi yang bijak. Hiduplah menjadi orang yang sungguh-sungguh beruntung, ya, dan jangan hidup seakan beruntung namun sesungguhnya tidak beruntung. Tuhan memberkati semua sahabat perjalanan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan agar hidupnya sungguh-sungguh beruntung di dalam Kristus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, berjuanglah hidup. Jangan kelihatannya hidupmu beruntung, namun sesungguhnya tidak beruntung. Tapi jalanilah hidup yang sungguh-sungguh beruntung di dalam Kristus. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Filipi 3 ayat yang ke-7. Shalom.